Inilah video amatir detik-detik air banjir bandang menghanyutkan penyangga cor dari jembatan di Desa Bogem, Kecamatan Sukomoro, Kemagetan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi akibat hujan lebat selama 1 jam lebih yang melanda kawasan hulu dan beberapa wilayah di Magetan pada Selasa petang. Gagal. Usai diterjang banjir bandang, jembatan mengalami rusak parah, terutama besi konstruksi yang hendak dicor. Sedangkan pelaksana proyek berusaha mengevakuasi peralatan dan bahan yang tidak hanyut terbawa air. Pembenahan, pengambilan besi, pencarian material yang terbawa oleh arus banjir kemarin. Warga berharap jembatan senilai hampir 1 miliar ini cepat dikebut pembangunannya karena perannya sangat vital bagi warga. Karena ini jembatan sangat vital untuk jalur utama dari arah manapun itu lewatnya jembatan sini, Mas, untuk menuju ke Kota Magetan. Ya mudah-mudahan jembatan ini segera diperbaiki kembali sehingga jalur untuk akses masyarakat bisa lancar kembali. Jembatan di Desa Bogem merupakan jembatan vital penghubung antara Kecamatan Sukomoro dan Karas, Kabupaten Magetan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan kepada 4 orang tokoh yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Di antaranya adalah maestro perfilman tanah air Usmar Ismail karena dianggap sebagai tokoh yang menggeliatkan teater dan film tanah air. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh dan pejuang. Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada 4 pejuang ini tertuang dalam Kepres nomor 109 TK 2021 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Adapun 4 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional itu adalah Tombolo Tutu. Ia merupakan orang terpandang dan salah satu raja di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Sebagai raja, Tombolo Tutu menjadi garda terdepan dalam garis perlawanan menghadapi penjajah Belanda. Tokoh kedua yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah Sultan Aji Muhammad Idris. Ia merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Semasa hidup, ia dikenal sebagai tokoh yang anti-kolonialisme dan anti pola perdagangan monopoli seperti yang dilakukan VOC. Maestro perfilman tanah air Usmar Ismail juga dianugerahi pahlawan nasional. Ia aktif pada periode tahun 1950 hingga 1970. Puluhan karya film lahir dari tangannya. Ia dianggap sebagai tokoh yang menggeliatkan teater dan film tanah air. Tokoh keempat adalah Raden Arya Wangsakara. Ia dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang. Arya merupakan keturunan Raja Sumedang Larang. Lantaran tak sepaham dengan keluarganya, Arya yang juga penyebar agama Islam akhirnya merantau ke Tangerang pada tahun 1640 dan membangun pesantren. Ia gugur setelah memimpin perlawanan dengan penjajah Belanda yang tak setuju dengan keberadaan pesantren yang dibangunnya. Selain pertimbangan ketokohan, keputusan Presiden dalam memberikan gelar pahlawan nasional kepada 4 pejuang ini juga mengutamakan pemerataan kedaerahan. Pemirsa, di Hari Pahlawan kali ini, sosok Ismail Marzuki menyedot perhatian publik. Untuk mengenang jasa pahlawan ini, Google memasang profil Ismail Marzuki di halaman utamanya. Namun siapa yang sangka putri pahlawan nasional tersebut kini justru hidup dalam impitan ekonomi. Kita akan membahasnya bersama 2 orang narasumber yang sudah hadir bersama kami. Pertama ada Ibu Rahmi Azia dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf. Selamat malam Pak Dede Yusuf dan Bu Rahmi. Selamat malam. Pak Dede Yusuf, selamat malam. Selamat malam, selamat Baik. malam Bu Rahmi. Saya pertama ingin ke Ibu Rahmi terlebih dahulu. Ibu Rahmi, bisa diceritakan sebagai anak pahlawan nasional, bagaimana kehidupan Ibu saat ini? Ya, kehidupan saya alhamdulillah berjalan lancar. Apa
adanya, kita jalani aja, Mas. Baik, berjalan lancar. Apakah selama ini ada bentuk apresiasi dari pemerintah yang Ibu dapatkan? Selama Pak Ismail diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Pak SBY, kita dari keluarga mendapat santunan dari pemerintah sebesar 50 juta tahun. Cukup Ibu untuk kehidupan Ibu sehari-hari? Ya, namanya uang, Mas. Dibilang cukup, ya kita cukup-cukupin. Dibilang kurang, ya ntar kan terlalu banyak ini itu. Jadi ya kita harus bersyukur aja deh. Kemudian kegiatan Ibu sehari-hari seperti apa, Bu? Selama pandemik ini, saya sebelumnya pandemik ada jualan usaha di depan rumah, karena depan rumah itu kan ada sekolah SD Kedaung. Jadi ya sedikitnya saya buat mengisi kekosongan masa tua saya sebisa-bisa saya ada jual es teh manis, apa aja makanan-makanan kecil gitu. Cuma selama pandemik ini kita nggak bisa jualan, Mas, karena sekolah kan online. Jadi terhambat karena pandemi juga, Bu, ya? Berapa keuntungannya, Bu? Ya, Berapa keuntungan sehari yang Ibu dapatkan dari berjualan? saya nggak bisa ngitungnya. Pokoknya ya ada untung, bisa lah buat dapur, nutupi yang lain-lain. Kan kalau untuk apa obat atau bayar listrik apa, saya juga ada dibantu dari anak-anak. Cuma semua itu kan kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya ya, Mas, ya, karena mereka juga punya rumah tangga dan punya keperluan masing-masing. Sejak almarhum Ismail Marzuki diangkat menjadi pahlawan nasional ini hingga sekarang kan ada rentang waktu yang cukup panjang. Apakah selain tadi apresiasi yang tiap bulan rutin Ibu terima, ada lagi yang pemerintah berikan kepada Ibu dan keluarga? Itu bukan tiap bulan, per tahun, Mas. Per tahun ya? Oke. Pernah ada tiap bulannya dari DKI, karena pandemik ini di-stop oleh Pak Anies karena biaya itu untuk menanggulangi COVID. Itu sebesar 1.350.000. Selain itu ada lagi, Ibu? Nggak ada. Jadi yang saya harapkan ini sekarang, bukannya saya terlalu menuntut pemerintah atau bagaimana, tidak. Cuma saya berharap sekali, sebenarnya dari Ibu masih ada juga saya menginginkan ada sebuah rumah tempat tinggal yang layak, yang tidak kebocoran, kepanasan gitu. Sekarang ini kan saya kontrak dari satu kontrakan pindah ke kontrakan lain gitu, Mas. Tempat tinggal yang layak ya yang diinginkan. Baik. Saya ingin ke Dede Yusuf. Dari sisi regulasi sebenarnya seperti apa hak-hak yang bisa diterima oleh pahlawan nasional termasuk keluarganya ini? Anda melihatnya seperti apa? Iya, baik. Pertama tentunya saya ingin memberikan semacam rasa prihatin kami kepada Ibu putri dari Pak Ismail Marzuki ya, karena kalau saya baca ini beliau ini adalah satu-satunya putri dari tokoh pahlawan kita Ismail Marzuki. Yang kedua, memang kita juga punya peraturan mengenai pahlawan-pahlawan nasional. Kita punya peraturan mengenai cagar budaya dan juga banyak hal-hal yang kaitannya dengan hak cipta atau peninggalan-peninggalan daripada karya-karya setiap tokoh-tokoh kita. Menurut saya kita harus apresiasi dulu. Dulu pernah katakanlah pada saat dulu Pak SBY memberikan penghargaan berupa tadi, saya nggak mendengar tadi angkanya berapa, tapi paling tidak ada dalam per tahunnya. Lalu DKI juga memberikan semacam katakanlah dukungan ataupun bantuan ya per bulannya. Namun setelah saya mendengar konteksnya sifatnya itu masih seperti kayak subsidi. Padahal kalau kita berbicara daripada hak kekayaan intelektual tadi, itu kita berbicara tentang sebuah kekayaan nilai tak benda. Jadi menurut hemat saya, ini terkait masalah soal Pak Ismail Marzuki terlebih dahulu ya, mestinya negara mengambil alih hak cipta dari karya-karya Ismail Marzuki, lalu kemudian membuat hak karya, hak cipta
yang mana semua penjualan daripada hak cipta karya Ismail Marzuki tersebut akan dikembalikan kepada keluarganya. Termasuk dalam konteks ini misalnya Taman Ismail Marzuki itu menggunakan nama Ismail Marzuki. Tentunya itu harus ada nomenklatur yang kemudian dijadikan sebagai bagian daripada hak cipta. Jadi konsep utama berpikirnya adalah diambil dulu oleh negara, lalu kemudian negara mengelolanya untuk diberikan kepada ahli waris. Jangan sifatnya seperti kayak subsidi ataupun bantuan ya, yang sifatnya adalah bantuan BLT. Tapi benar-benar harus diambil karena seingat saya karya-karya Ismail Marzuki itu banyak sekali, sehingga tidak akan terjadi apa yang disebutkan cerita seperti ibu kita yang hari ini dengan kondisi yang berat akhirnya terpaksa harus berjualan katakanlah di depan sekolahan. Menurut saya mungkin yang harus dilakukan saat ini oleh negara adalah seperti itu. Begitu Mas Davi. Baik. Saya langsung ke Ibu Rahmi. Ibu Rahmi, selama ini apakah ada royalti yang diberikan atas karya-karya almarhum Ismail Marzuki yang diterima oleh keluarga? Ada, ya mereka yang partisipasi ada. Cuma katanya udah public domain, saya juga belum ngerti itu. Bagaimana caranya public domain itu? Dulu kan katanya ditambah jadi 20 tahun jadi 70 tahun. Cuman undang-undang hak cipta yang waktu itu kan 50 tahun. Jadi yang mau pakai tuh suka nanya, ini sih partisipasi aja Bu, karena kan lagu Bapak udah public domain. Jadi saya ya terima apa adanya aja. Jadi menerima royalti itu besarannya tidak tentu? Tidak tentu Mas. Dan tidak rutin juga? Tidak rutin. Kapan terakhir Ibu menerima? Belum lama ini saya terima dari Mas Darin dari Nugroho, ada pakai lagu-lagu Bapak untuk film dokumenter. Ya itu alhamdulillah Mas Darin ada ada pengertiannya, jadi bisa untuk menanggulangi pandemi inilah gitu Mas. Ya. Baik. Pak Dede, bukankah kita memiliki Dirjen Hak Kekayaan Intelektual? Kemudian apakah regulasi ini mengatur secara spesifik besaran yang harus diterima keluarga dari pahlawan nasional, termasuk dari karya-karyanya yang mungkin dari SD juga sudah kita nyanyikan bersama lagu-lagu ciptaan Ismail Marzuki? Ya, memang kalau besaran ini sebetulnya memang sudah ada di dalam peraturan tersebut ya. Saya lupa lagi bagaimana bentuknya. Saya sekilas tadi saya mencoba mempelajari bahwa keluarga Ismail Marzuki ini sudah tidak mendapatkan lagi royalti sejak tahun 2008 dianggap karena lagu tersebut, maaf, pahlawan nasional sudah lebih dari 50 tahun, jadi sehingga menjadi public domain. Tapi menurut hemat kami, kalau kita berbicara pahlawan, ada sekian banyak pahlawan-pahlawan nasional yang tentu namanya harus diabadikan. Nah, konteksnya bukan lagi dari royalti yang disebutkan tadi, karena dari royalti kan tentu jumlahnya tidak besar juga, dan ketika menjadi public domain akhirnya dinyanyikan oleh semua orang, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Nah, dalam kondisi ini menurut saya bahwa harus ada satu aturan baku yang kemudian menjadi bagian daripada yang disebut sebagai jaminan sosial bagi keluarga pahlawan. Kita paham ya, sekarang kita punya yang namanya BPJS, ada BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, ada yang namanya BPJS tenaga kerja pun ada bagi kita sebut saja bagi buruh pun ada yang namanya jaminan hari tua atau jaminan pensiun. Seberapa besar atau seberapa kecil pun mestinya negara ikut membantu di situ untuk katakanlah membiayai, sehingga apa yang terjadi pada Ibu Rahmi ataupun keluarga para pahlawan lainnya, apalagi pahlawan-pahlawan kemerdekaan, itu tidak akan terjadi. Soal besar kecilnya silahkan ditentukan oleh pemerintah. Ya, karena apa yang disampaikan Bu Rahmi tadi sudah benar sekali. Kalau kita bilang uang itu batasannya relatif, bisa besar bisa kecil. Tapi kalau ada jaminan kesehatan, ya, jaminan hari tua, hal-hal yang sifatnya adalah menunjukkan negara hadir, menurut saya itu harus. Saya sedang mencoba mencari aturan-aturannya seperti apa ya. Memang saya belum sempat mempelajari hari ini, tetapi yang jelas bahwa selama ini royalti disalurkan melalui Yayasan Karya Cipta
Indonesia. Ya, kalau disalurkan melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia, tentu yang berlaku adalah yang umum tadi ketika sudah lebih dari 50 tahun menjadi public domain. Nah, saya tidak melihat ke situ. Saya melihat Ismail Marzuki sebagai pahlawannya, karena kita berbicara hari ini adalah Hari Pahlawan. Jadi kita berharap tokoh-tokoh pahlawan seperti pahlawan Lubang Buaya, lalu kemudian pahlawan-pahlawan di Perang Kemerdekaan, Bung Tomo dan lain-lain, itu benar-benar mendapatkan atensi khusus dari pemerintah. Begitu, Mas Davi. Baik, Ibu Rahmi, apa yang menjadi harapan Ibu sebagai keluarga pahlawan nasional khusus di Hari Pahlawan Nasional ini, Ibu? Ya, semoga keluarga pahlawan tetap sejahtera keadaannya, dan perhatiannya ya terima kasih dari pemerintah, walaupun belum full gitu loh. Saya hanya satu berharap semoga bisa punya tempat tinggal yang layak, itu aja Mas David. Baik, tempat tinggal yang layak di garis bawahi, mudah-mudahan didengar oleh Mas Dede Yusuf dan bisa dibantu untuk memperjuangkan hak-hak dan juga apresiasi untuk keluarga pahlawan nasional. Terima kasih sekali lagi Ibu Rahmi Azia sudah bergabung bersama kami. Pak Dede Yusuf juga terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Mirsa, warga di Kabupaten Bungo, Jambi dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria di sebuah kebun. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali.